Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Jalaluddin dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2102344, kelas DIK 1A. Di dalam video ini ada 4 video, di mana di urutan yang pertama ada video opsional. Saya memilih drama sebagai video opsional yang pertama, dengan jenis dramanya adalah drama monolog, karena dilakukan dan diperani oleh seorang saja, yakni diri saya. Yang kedua ada video wajib, yakni video pidato, di mana saya menggunakan teknik impromptu dalam pembuatan pidato tersebut. Lalu yang ketiga masih video wajib, yakni video pembawa acara. Saya masih menggunakan teknik impromptu dalam pembawa acara tersebut. Lalu saya mengambil atau membawakan sebuah acara, yakni acara gosip. Saya membuat acara gosip atas dasar pernyataan ibu yang mengatakan bahwa acaranya boleh apa saja. Lalu yang keempat, sebagai bonus saya membuat video stand up comedy. Video tersebut masih juga merupakan video opsional. Tujuan dari pembuatan video-video tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu tujuan utamanya yakni untuk memenuhi tugas praktek ujian tengah semester mata kuliah berbicara dengan dosen pengampu Dr. Isah Cahyani MPD. Lalu tujuan yang kedua adalah tentunya hal itu sebagai pembelajaran dan pembiasaan bagi saya agar terbiasa untuk berbicara, apalagi berbicara mengenai topik umum dan di depan umum. Sebelumnya mohon maaf jika dalam video-video tersebut tidak sesuai aturan yang sebagaimana mestinya. Mohon maaf juga jika terjadi banyak kesalahan atau ketidaksesuaian atau sesuatu hal yang tidak sopan di dalamnya, seperti pada video stand up comedy. Hal itu saya buat karena saya seringkali dan kebanyakan dan saya rasa keseluruhan video stand up comedy itu seperti itu. Lalu mohon maaf juga saya membuat video perkenalan ini dengan keadaan yang tidak rapi karena saya membuat video ini pas baru bangun tidur, karena informasinya juga mendadak gitu pagi-pagi. Dan lagi ada beberapa hal yang sangat saya sayangkan sebetulnya dari teknis pembuatan video ini, yakni kesimpangsiuran informasi. Informasi dari ibu selalu berubah-ubah dan tidak konsisten, di mana dari setiap pertemuan atau setiap kali ditanyakan selalu saja berubah-ubah, sehingga hal itu membuat kita bingung dan mungkin sedikit banyak perbedaan dalam pembuatan videonya. Mungkin sekian saja perkenalan dan pemaparan tujuan dari pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Kamis 21 Oktober 2021. Harusnya hari ini diawali dengan hal-hal seperti biasanya. Gosok gigi, cuci muka, dan melihat beberapa memes di Instagram. Namun ternyata tidak. Ada hal-hal yang tidak biasa.
Pagi ini diawali dengan perasaan yang tidak biasa. Tentang rasa yang tak pernah tiada karena tidak pernah menemukan lorong untuk pergi. Tentang rasa yang tak pernah habis karena selalu terisi ulang saat aku melewati rumah mereka. Tak terasa beberapa bulan lagi, tahun ini akan segera berakhir. Berganti dengan tahun yang baru. Namun tidak dengan perasaanku. Namun walaupun seperti itu, perasaanku kepada mereka tidak pernah bisa tergantikan dengan yang baru. Entah mengapa dan entah apa yang terjadi dengan diriku. Aku selalu mencoba untuk tidur. Aku kira dengan begitu, aku akan sedikit lebih baik. Namun ternyata tidak. Lebih parah lagi. Seperti waktu itu, saat setelah aku berjalan mengikuti rute semut-semut di lantai kamarku. Hingga akhirnya aku mentok di tembok. Lalu aku tertidur dengan gaya favoritku.
itu hanya mimpi. Seperti biasa, itulah yang selalu terjadi kepadaku saat aku mencoba untuk tidur. Dengan itu, aku semakin tidak bisa untuk melupakan mereka. Padahal sebentar lagi akan sampai genap 4 tahun setelah aku berpisah dengan mereka. Malangnya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyaknya nikmat kepada kita semua. Yang salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah berbicara ini dengan sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ibu Dr. Isah Cahyani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara yang saya hormati, dan rekan-rekan kelas Dik 1A yang saya banggakan. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk berbicara mengenai beberapa hal. Dan semoga dari apa yang akan saya bicarakan ini, kita semua dapat mengambil pelajarannya. Amin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai cinta. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa saya mengambil tema tersebut? Padahal banyak sekali problematika yang harus dibahas. Namun, jika kita menelusuri kembali kata cinta itu dan beberapa hal mengenai cinta itu sangat bermakna. Ya, sangat bermakna. Bagaimana tidak? Cinta adalah salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap makhluknya. Salah satu anugerah terindah itu adalah cinta. Mendapatkan cinta
bukanlah sebuah cobaan. Mencari cinta bukanlah sebuah kejahatan. Dan mencintai bukanlah sebuah kesalahan. Namun, mencintai di atas cinta adalah kesalahan terbesar. Ya, mengapa tidak? Kita telah mencintai di atas cinta yang sesungguhnya. Kita tidak mendahulukan kepada Zat yang Maha memberi cinta. Dan itulah problematika yang banyak terjadi pada saat ini di kalangan remaja, bahkan anak-anak. Ya, anak-anak saat ini sudah banyak mengenal cinta. Hal itu bisa disebabkan oleh bebasnya media sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka lebih cepat mengenal hal itu. Tapi ketahuilah, saudara-saudaraku, rekan-rekanku, sungguhnya banyak sekali kesalahan dari cara kita mencintai. Dan dari kesalahan itulah yang menyebabkan dosa dan rasa sakit. Yang seharusnya dengan mencintai kita mendapatkan banyak kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, dan penuh dengan senyuman. Mengapa tidak? Hal itu terjadi karena adanya kesalahan dalam proses mencintai. Ya, kita tidak menyertakan, bahkan melupakan cinta yang paling utama, yakni cinta kepada yang Maha memiliki cinta, dan cinta kepada yang Maha memberi cinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesalahan terbesar. Mengapa kita bukannya mendapatkan kebahagiaan dari sebuah cinta? Karena adanya kesalahan dalam cara kita mencintai. Semoga dengan beberapa hal yang saya bicarakan tadi, kita semua dapat lebih memperbaiki diri. Kita dapat lebih mengontrol diri dalam mencintai. Walaupun kita sangat mencintai suatu hal maupun seseorang, tapi sama sekali kita tidak boleh terlena atau melupakan terhadap cinta yang sesungguhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gibah People, bertemu lagi nih pada pagi hari ini bersama saya Didin Jaludin, tentunya dalam acara kesayangan kita yakni Kapak Menggertak Seperti Kapak. Akhirnya nih Gibah People, setelah sekian lama saya gak muncul di layar televisi Anda, saya bisa siaran lagi nih. Mungkin banyak bertanya-tanya nih Gibah People, kemana sih kakak yang ganteng satu ini? Jadi ceritanya Gibah People, kemarin-kemarin itu untuk alasan keamanan, saya rasa untuk alasan keamanan saya memutuskan untuk tidak siaran terlebih dahulu, karena saya mendapatkan ancaman nih Gibah People. Dari siapa sih ancaman itu? Ternyata setelah diselidiki itu adalah ancaman dari korban-korban pergibahan kita. Sangat menyeramkan sekali bukan? Tapi tidak mengapa, karena saya akan selalu ada untuk kalian semua. Oke, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan mengulas sisi-sisi gelap dan tersembunyi dari para selebritis, tentunya dengan data yang akurat dan terpercaya.
Nah, mengapa sih informasi dari kita itu sangat akurat dan terpercaya? Ya, tentunya hal itu disebabkan karena mata-mata kita yang selalu mengawasi mereka dimanapun dan kapanpun. Wow, sangat hebat sekali ya program kita yang satu ini. Baiklah, akan tetapi sebelum itu Gibah People udah pada sarapan belum nih? Bagaimana Gibah People? Oh, belum. Ya memang sekali ya Gibah People, pada masa pandemi seperti ini kita sedikit males, bisa dibilang males buat nyari sarapan di luar ya. Tapi jangan risau nih teman-teman. Jangan risau nih Gibah People, karena kali ini ada produk baru nih. Tentunya ini produk dalam negeri ya, karena kita harus mencintai produk-produk dalam negeri ya. Jadi ini dia produknya, Lemimi. Lemimi merupakan sebuah mie instan organik yang berwarna merah banteng. Wah, mengapa sih namanya merah banteng? Karena dengan memakan mie ini, kalian bisa menjadi lebih semangat, berani, percaya diri, dan adil tentunya. Mie ini sangat menyehatkan sekali loh teman-teman, karena dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dan menyehatkan. Nah, jangan lupa pastikan ada tanda silangnya ya teman-teman, karena ini menandakan bahwa mie ini sangat sehat dan berani. Walaupun harganya agak sedikit mahal, tapi gak apa-apa dong Gibah People. Ada harga, ada kualitas. Oke, jangan lupa sarapan ya Gibah People. Oke, langsung saja kepada inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Kabar mengejutkan datang dari seorang selebritis pendatang baru yang baru saja diangkat anak oleh Ruben Onsu. Pasti kalian sudah tahu nih siapa sih dia? Ada yang tahu gak? Oh, betul sekali. Dia adalah Bertrand Peto. Nah, kabar mengejutkan muncul dari Bertrand Peto yang kini telah menginjak usia 16 tahun. Bertrand Peto yang telah tumbuh menjadi remaja yang tampan dan berpenghasilan ini ternyata ada sesuatu hal yang mengejutkan bagi kedua orang tua angkatnya. Apa sih itu? Ternyata dikabarkan Bertrand Peto mulai tertarik dan naksir kepada lawan jenis nih Gibah People. Wah, sangat menarik banget ya Gibah People. Tentunya sangat menarik dong, karena ini berita dari selebritis. Nah, bagusnya ternyata dalam hal ini Bertrand Peto tidak tertutup nih Gibah People, justru malah terbuka. Nah, tentunya hal ini sangat bagus banget dong Gibah People, karena jika hal ini agak tertutup tentunya akan sangat mengkhawatirkan sekali ya bagi orang tua. Berbeda dengan Sarwendah yang lumayan terbuka dengan apa yang ingin diceritakan atau dicurahkan anaknya mengenai masa pubertasi, Ruben Onsu justru dikabarkan merasa khawatir dan belum siap menghadapi semua ini. Wah, sangat menarik sekali ya Gibah People. Ternyata menurutnya dia sangat takut dan belum siap jika anaknya ini akan merasakan patah hati terlalu dini. Mungkin kalian kaum galau sangat tahu ya gimana rasanya patah hati, di ghosting dan digantung. Nah, hal ini juga lah yang ditakutkan oleh Ruben Onsu selaku ayah angkat yang baik terhadap anak kesayangannya, karena sangat berbahaya sekali nih Gibah People. Ditakutkan atau dikhawatirkan oleh sang papa Ruben Onsu ini bahwa hal itu bisa mengganggu terhadap belajarnya, apalagi sama karirnya nih Gibah People. Dapat jadi pelajaran nih buat kita semua di rumah. Kita harus lebih mengawasi anak kita. Anak lebih dianjurkan untuk terbuka kepada kita agar kita mengetahui apa sih yang sedang terjadi pada anak kita itu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada episode kali ini pada pagi hari ini. Tentunya saya akan kembali pada besok pagi. Jangan lupa ya, ditunggu. Dadah, selamat beraktivitas dan selamat berlibur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Didin. Gue seorang remaja, masih dibilang labil sih, yang berusia 18 tahun. 18 apa 19 ya? Saking tuanya lupa gue. Biasanya teman-teman gue manggil gue Didin. Enggak deh. Ada yang manggil El, ada yang manggil Bayang malah. Pas kuliah ada yang manggil Bayang. Sebenarnya gue bingung juga ya, dari mana asalnya nama itu gitu. Tapi ya udahlah ya, keren juga toh dia, si Rahim Bayang itu kan ganteng juga kalau bisa dibilang ya. Jadi makin kesini gue semakin terbiasa sama panggilan itu. Ya gue ngerasa ya cocok aja gitu. Cocok ya, keren, tampan, berani. Astaga. tapi gak apa-apa, lupakan apaan. Jujur gue gak bisa ya buat ngelucu, apalagi di hadapan banyak orang. Ya karena itu gue pendiam, gue pemalu, gak banyak bicara. Pokoknya no life lah, no life. Tapi se-no life-nya gue, seaneh-anehnya gue gak wibu. Gak wibu, harus diingat ya, itu gak wibu. Cuma agak rasanya ada yang aneh aja sih kalau misalkan gue lihat anime terus karakter ceweknya itu cantik. Suka banget tuh. Apalagi Sagiri, tahu gak Sagiri? Harus lihat Eromanga Sensei tuh. Harus lihat, seru banget tuh, ceweknya cantik banget tuh. Oh ya, kembali ke topik pembahasan. Sebenarnya gue gak jago ya stand up comedy. Malahan ini gak bisa dibilang stand up comedy karena gue bikin videonya sambil duduk. Kelihatan nggak? Gak kelihatan ya di kamera. Nggak tahu masih bisa dibilang stand up comedy atau enggak. Tapi ya udahlah ya, kita bikin aja gitu. Gue terpaksa bikin video stand up comedy ini karena ada ujian tengah semester ya, tugasnya itu salah satunya bikin stand up comedy gitu. Ya udahlah ya, coba gue bikin lah stand up comedy, walaupun sebenarnya gue sekarang nggak punya topik apapun, nggak tahu apapun, bener-bener kosong, bener-bener dadakan dan impromptu pokoknya. Mungkin gue bakal bahas aja kenapa gue bisa kuliah di UPI. Sebenarnya sejak dahulu kala gue itu orangnya yang pendiam ya, pendiam, nggak tahu apa-apa, nggak pinter, nggak pernah belajar. Bukan hanya gak pernah belajar pas hari-hari biasa, malahan gue gak pernah belajar pas mau ulangan. Jujur, gue gak pernah menghafal pas mau ulangan. Ya bukan karena pinter, tapi karena malas gitu. Singkat cerita, gue yang seorang pendiam dan seorang yang aneh gitu, tiba-tiba dengan random ya, pilihnya juga random. Gue coba daftar nih IPB sama UPI nih, kayaknya keren, denger dari orang juga keren. Walaupun gue gak tahu mau jurusan apa dan prospek kerja kedepannya seperti apa. Tapi pas lagi milih jurusan, gue teringat sama guru gue yang asik. Namanya Pak Farid. Dia itu guru bahasa Indonesia. Kayaknya seru tuh masuk jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Gue klik kan tuh itu apa ya namanya, yang kolom pendidikan bahasa Indonesia. Gue klik di situ. Singkat cerita, gue mendekati SBMPTN, tes SBMPTN. Jujur sebetulnya ada bimbingan SBMPTN dari sekolah gue, tapi dengan sombongnya gue gak ikut sama sekali bimbingan itu dong. Ya bukan karena pinter, sekali lagi bukan karena pinter, ya karena gue males gitu, buang-buang waktu menurut gue. Bahkan gue gak baca peraturan SBMPTN. Waktu itu gue tes dengan PD-nya, datang seorang diri pakai kaos, intinya pakai baju yang gak sopan gitu. Malahan gue pakai hoodie yang bacaannya itu tidak ada opai, mungkin yang tahu bahasa Jepang ngerti sama apa arti dari kalimat itu. Dengan anehnya gue pakai hoodie itu buat tes SBMPTN.
Pas gue baca aturan kan, disuruh baca aturan tuh sama pengawasnya. Wah, mati gue nih, gue pakai kaos gitu. Malahan gue pakai baju yang gak sopan gitu. Gue kira-kira bakal diusir gak ya, bakal lulus kayak pokoknya gue udah menyerah pokoknya. Dari beberapa minggu sejak tes atau beberapa bulan gitu, gue pokoknya gak yakin bakal keterima SBMPTN ya, karena itu dia, gue gak menghafal. Terus lagi pas tesnya aneh gitu, tapi dengan sangat aneh, dengan gak terduga ya, tiba-tiba pas pengumuman gue keterima dong. Jujur gue gak gak kayak orang-orang gitu pas pengumuman SBMPTN itu senang, terus nangis, atau tertawa atau kayak gimana. Jujur gue bengong gitu. Loh. Ini UPI itu di mana? Ini jurusan bahasa Indonesia itu kayak gimana gitu, gue gak tahu ini gue harus gimana. Ya udahlah ya, jalani aja. Dan palingnya gue waktu itu langsung kabarin sama keluarga, maaf Pak, Didin keterima di SBMPTN di UPI. Wah, seneng. Walaupun gue gak tahu UPI itu seperti apa ya. Singkat cerita langsung syukuran lah. Hari itu syukuran kecil-kecilan karena gue keterima. Wah, seneng cerita sama orang, gue keterima di UPI nih, bakal jadi guru. Padahal dalam hati gue ketahu gitu apa itu UPI. Dan malamnya setelah syukuran itu gue baru searching, gue cari tahu tuh UPI itu di mana. Ini UPI itu keren juga ya. Lumayan gue gak terlalu sial ya masuk UPI. Waktu itu gue nyari jurusan gue di gedung mana ya. Terus gue waktu itu juga disuruh ngisi formulir sama grup wilayah. Terus di sana ada kolom kan, gue itu fakultas apa. Terus karena gue gak tahu, ini ada pendidikannya nih, mungkin fakultas pendidikan kali. Ya udah, gue pilih fakultas pendidikan aja kan ya. Dan ternyata pas malamnya lagi gue cari, ternyata bukan fakultas pendidikan dong, tapi fakultas bahasa dan sastra. Mati gue salah lagi nih, saking gak tahu apa-apa tentang UPI gitu. Dan konyolnya lagi pas gue nyari, gak tahu kenapa ini tiba-tiba mati kameranya. Maaf, mungkin saking randomnya pembahasan gue yang gak penting ini. Ya cuma ya sekedar buat tugas aja sih, semoga cukup bisa dikatakan stand up comedy. Jadi singkat cerita, waktu itu gue salah pick jurusan kan di formulir grup wilayah. Gue malah pilih FPIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan malamnya lagi gue cari gue itu fakultas apa, gedungnya di mana, dan di mana deh pokoknya gue itu belajar bakal di mana gitu. Karena ada pendidikannya, gue cari dong di Fakultas Pendidikan. Gue cari di YouTube room tour atau Fakultas Pendidikan. Gue cari dari lantai 1, gue ikutin tuh videonya berapa puluh menit tuh, 20 menit lebih kayaknya. Gue ikutin, ini di mana jurusan gue? Kok udah di lantai 8 masih gak ada gitu jurusan gue. Dan ternyata salah gedung ya, karena salah jurusan tadi tuh. Bener-bener anehnya gue waktu itu, bener-bener saking randomnya gue milih jurusan ini atau milih kuliah di UPI. Pokoknya aneh. Tapi jujur gue bersyukur banget sih, gue pada akhirnya ya bersyukur banget bisa keterima di UPI gitu. Karena ya gue rasa akhirnya walaupun masih suka merasa salah jurusan, ya gimana ya lumayan lah, gak terlalu berat gitu. Bukannya gak terlalu berat ya, untuk saat ini belum terlalu berat ya. Belum terlalu berat. Ya semoga kedepannya gue juga bisa mengikuti. Ya intinya gue bersyukur gurunya baik-baik. Bukan guru ya, kalau di kuliah dosennya baik-baik. Gak ada tuh yang killer atau yang aneh-aneh, gak ada ya. Gue jujur suka banget sama semua dosen di jurusan gue. Suka, bener-bener suka.
sama temen-temennya, ya suka sama temen-temen juga suka. Jujur, oh ada apa ya, ternyata yang ke UPI juga ada artis yang terkenal itu loh, Sakila Jasmine namanya. Ini gue pikir nih bener-bener gue beruntung banget bisa kuliah di sini gitu. Ternyata banyak juga nih orang-orang yang terkenal yang kuliah di sini gitu. Terus pas gue kuliah di sini, pas baru kuliah di sini, kasarnya mohon maaf, Cir, cantik. Wah, gue kayaknya harus kuat iman nih. Gue sadar diri jangan dulu mikirin cinta-cintaan gitu, soalnya takutnya galau ya. Walaupun gue kuliah ini pada masa-masa pandemi ya fine aja buat gue, masih gak ngaruh apa-apa. Malah gue justru lebih nyaman gitu kuliah di sini. Gue jujur berharapnya masuk itu pas semester 4 ya. Pas semester 4 semoga aja ya, biar hemat juga sih. Apalagi ya harus diceritain ya, biasanya dalam stand up itu apa? Aneh lah intinya, gue bener aneh. Sampai tiduran gue gayanya aneh. Mungkin bisa dilihat di YouTube gue di Jaludin nih. Di situ ada drama monolog. Bener-bener pas udah masuk jurusan ini gue jadi aneh banget gitu. Ya alhamdulillah. Intinya bersyukur lagi. Oke, mungkin segitu aja karena ini udah asar, udah adzan. Sekian aja yang dari gue Didin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.